itulah mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri kita dan terus kita mengingatkan kematian kita. Karena orang yang cerdas adalah sebetulnya orang yang selalu memikirkan kematian dan mempersiapkan kematian untuk apa mau dibawa nanti ke akhirat. Betul Ustaz? Betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, saya persilakan untuk Ustaz Muhammad Hiban. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan qudrah wal iradah Allah. Pada subuh ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan membahas satu tema ya, tentang bab antara jasad dan hati. Antara jasad dan hati. Ini menjadi hal yang tidak terpisahkan. Ya, lamun bahasa sanes nama antara jiwa dan raga. Tak aya laguna bagimu negeri jiwa raga kami. Naon disebut jasad? Tubuh, badan, jasad. Hati, kata para ulama, hati itu adalah malikul a'dha, raja, rajanya anggota badan. Jadi komandanna. Jadi anu marentah urang gerak, yang memerintah tangan kita menggenggam, yang memerintah kaki kita melangkah, itu adalah hati. Itu Pak, hati yang masuk ke dalam otak, kemudian jadilah sebuah perintah. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Dan kata para ulama, kedua-duanya antara jasad dan hati itu perlu makanan. Jasad perlu makanan, hati juga perlu makanan. Naon makanan jasad Pak? Bu, nasi, naon deui? Asin. Baso atau disebutkeun cireng. Es campur. Aduh. Bapak Ibu di dia makan sabaraha kali? Hah? Makan sabaraha kali? 3 hari sekali, 3 kali sehari. Kan aya makan pagi, makan siang, makan malam. Dan kaetang eta mah ari lontong jeung bala-bala mah geus beak 10 ge tersebut makan kan? Gitu patos imam tak acan cenah nembe leupeut 10 bala-bala 10 can disebut makan. Nu geus nuang ku 4 tahu can disebut makan deh. Yang matak bapak-bapak mah di dia aya meser bubur di sanguan. Ngara disebut makan. Ya makanan jasad ya makanan nutrisi. Ya kalau kata orang kaya mah 4 sehat 5 sempurna. Mencek orang mah 4 sehat 5 seubeuh. Sok-esok angeun kacang gitu banyak. Berang angeun kacang deui nu eta aya keneh. Wengi angen kacang deh, isukna aya keneh angen kacang teh, goreng sing garing, piceun caina, angen kacang versi garing. Eta urang Pak.
Karena lamun tanpa ada makanan kita akan mengalami penyakit 5L. Leles, lieur, letih, lesu, lunglai, naon deui Pak? Nya L teh atau 5G. Galau, gundah, gulana, ngering, gelo gitu. Kalau kita tidak makan. Ya, karena tubuh kita perlu nutrisi. Gitu, Pak. Nah, tapi yang suka dilupakan hati. Ternyata hati pun kalau tidak diberikan makanannya, lama-kelamaan hati itu akan keras atau bahkan akan mati. Dalam Quran surah Al-Baqarah, summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah au asyadu qaswah. Kemudian hati kalian akan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Gitu, Pak. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Banyaklah bab tentang hati ini. Makanya di sini yang mesti jadi lebih perhatian kita adalah tentang makanan hati. Dalilnya pernah saya bahas di sini, Pak. Yang Bapak lupa lagi teh. Yang tahun berapa ini dijelaskan. Ini hadisnya. An Ummi Musa qalat, dari Ummu Musa qalat, ia berkata, sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Ali radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'udin. Nabi pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal bacaan Al-Qur'annya sangat indah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ya yang masuk surga, masuk Islam yang pertama kali dari kalangan mantan hamba sahaya, Abdullah bin Mas'ud. Bacaannya sangat merdu, Pak. Ya Nabi suka nyuruh, sok baca Al-Qur'an, ku Nabi dikupingkeun kitu tah, Pak. Jadi boleh kita mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Sampai pas masuk ke surah An-Nisa ayat 41, Nabi menangis ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat surah An-Nisa tersebut. Berarti cing-cining bacaan Abdullah bin Mas'ud sangat indah. Gitu ya, Pak. Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud an yash'ada syajaratan, untuk menaiki sebuah pohon, untuk memanjat pohon. Fayatihi minha bisyai'in, kemudian membawakan Nabi sesuatu. Pohon apakah ini? A. Pohon sawo, B. kesemek, C. mangga. Pohon naon? Cebak, tebak. Ya Nabi nyuruh naik pohon naon? Sawo, mangga, kesemek. Salah semua. Yang benar adalah pohon korma. Di Madinah ayeuna pohon naon? Korma. Peraku sawo. Sawo mah di situ Raja Sumedang, ari Bapak. Sawo mah di situ Raja, kali-kali ke Sumedang. Sawo unggul. Ya. Namun jeruk, di mana jeruk, Pak? Di Garut, di Pasir Wangi eta mah. Sok jalan-jalan teh ka Kebon Batur. Terang sore amun hiking, Pak. Hiking gitu tah. Lewat kebon, oh di dieu geuning kebon jeruk teh. Apa jadina teh? Kebon ganas di itu tuh. Di Subang, di daerah Caket Curug Cina, Pak. Ganas hungkul, belah dieuna durian hungkul. Kitunya, wah pokoknya mah resep, Pak. Nyungkeun mangga punya lira eta teh gitu. Da ketang anu gaduhna. Pasian we 100.000, Pak, nu jaga kebonna. Teu nya nu gaduh kebonna, ieu Pak 100.000. Nyandak we jeruk sing loba. Leuwih ti 100.000 entar. Eta babaturan teh sok araraneh. Mangga damelan.
eta kirim-kirim sabaraha keresek ewang Pak bayar 100.000 ya mah siga nu panen di kebon sorangan ya. Kembali ke laptop. Nah, itu Nabi nyuruh naik kebun kurma karena di Arab cuman ada kebun kurma. Ya walaupun hari ini buah-buahan mah ayahnya Pak. Di Arab maka buah kesemek-kesemek we aya. Tapi di Arab mah buahna aya, pohonnya tidak ada. Di Arab teh. Lamun di urang mah pohonna aya, buahna eueuh. Di urang soal diekspor ke luar negeri nu aralus nama. Nu sarayana ka luar negeri diekspor urang mah dedekna teh Pak. Tuka grade sebriji nu urang dimakan teh buah-buahan teh, sayuran teh. Konon beja. Semua makanan yang kualitasnya bagus, buah-buahan sayuran diekspor. Urang mah nu garorengna. Matak minyak goreng mahal. Da bahan mentahna wae ekspor kitu. Dan Nabi teh suruh naik pohon kurma. Ai orang Arab kan amun naik pohon kurma, amun orang Arab kan pakainya siga naon? Pakai baju naon, Pak? Kayak gamis. Gamisnya baik bade sahabat. Bade Abu Lahab, Abu Jahal sami pakai gamis. Gitunya. Cuman kayak bedana antara baju orang Islam dengan orang kafir. Karena Ibnu Mas'ud pakai gamis, maka otomatis pas pada naik pohon dikumahakeun si gamis apa? Disingsatkeun. Bahasa Arab bahasa Indonesia na singsatkeun. Bahasa Indonesia menyingsatkan naon? Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyingsatkan gamisnya gitunya. Singsatkeun. Tapas nerekel non nerekel teh Pak bahasa Indonesia na memanjat saya orang namanya sok aya nerekel aya celom giriwi gini pas nerekel fanadhara ashabu ila saki Abdillah para sahabat melihat kepada betis Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang jadi perhatian teh bitisna pas naik teh wah ngalikeun bitis itu biasa urang masuk ningali fisik batur fadhahiku min hamusyati saqaihi maka mereka menertawakan kedua betisnya yang sangat kecil. Tak para sahabat teh spontan pas ningali bitisna disingsatkeun teh katingali leutik tah menyengseurikeun Pak. Jadi beda antara tertawa jeung menertawakan. Serian. Dan Nabi melihat kejadian itu, Pak. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Ma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Ya Nabi teh siga nu ngambek, naon teh? Nyisirikeun naon maneh? Nyisirikeun naon? Ya. Cing cirining Nabi tidak setuju kalau orang menertawakan fisik orang lain, kade Pak. Jadi beda tertawa jeung menertawakan. Ya tadi pas Pak Pepep nyebut abdi ganteng, Bapak seuri. Eta teh tertawa atau menertawakan dah. Jadi bingung ya abdi ya. Lamun tertawanya Pak bios lah baik. Ngan naon nu lucuna kan naon nu lucu. Emang abdi mah ganteng ti lahir apa dan? Ngan lamun nu menertawakan eta dosa tah. Kade. Ya. Jangan menertawakan fisik orang lain. Karena menertawakan fisik orang lain sama dengan menghina zat yang menciptakannya. Nya, tong pedah anu pendek sia pendek ka mana beke entong walaupun kenyataannya memang pendek. Anu hideung tong sebut hideung entong. Amun ieu geus tong ustaz cenah naon? Putih yang tertunda entong angger. Ulah. Komo lamun bule katel eta mentong bule katel. Jadi tidak boleh kita menertawakan fisik gitu. Mata kayaknya para komedian tidak bermutu menghina fisik. Ya, tidak bermutu tentang jadi bercanda yang berlebihan. Dalam hadis
Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, kata Nabi tersebut. Menghina orang Islam itu suatu kefasikan dan membunuhnya adalah satu kekafiran. Jadi ngahina entong ngabunuh komo deui. Ya, jangan pernah menghina fisik. Gitu ya Pak. Ayatnya seolah-olah meremehkan betisna. Matadhakun, apa yang kalian tertawakan? Maka kata Nabi, la rijlu Abdillah asqalu fil mizan min Uhud. Sungguh kaki Abdullah itu lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Ya, sanajan sampai anak Ibnu Mas'ud teh alit eta teh lamun ditimbang leuwih berat tibatan gunung Uhud. Berarti kata para ulama, fisik bukan ukuran kemuliaan seseorang. Begitu juga fesak. Fisik dan fesak bukan tanda ukuran kemuliaan seseorang. Tapi kemuliaan seseorang itu diukur dari hati. Mata kepaduh nya Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin anu dibahasna teh hate we terus Pak. Jadi penyakit hati kepada para ulama, penyakit hati kepada para ahli ibadah, penyakit hati kepada orang kaya, penyakit hati kepada orang awam, hate we Pak. Karena saking pentingnya masalah hati Pak. Karena orang terjadi ke surga gara-gara hatena penuh dengan penyakit. Ya, so penyakit naon semua juga punya. Paling dominan penyakit ria tan aya di urang mah. Sekali-kali sok hayang ngawekat tingali ku batur kan ya. Boga jam tangan anyar. Jam tangan anyar kayak kieu di Shopee. Gitu kan. Boga sepeda anyar minimal aya ria. Awal-awalna mah heureuy kitu nam kadang-kadang hate tah. Tahajud. Oh siga nunya kan. Sudah saatnya kita tahajud, saudara-saudaraku. Siga nunya di-share teh. Kayak mah bener eta teh kahudangkeun kitu nama. Hayang apaleun si eta teh rajin tahajud teh gitu, hati-hati. Jarum hati mudah bengkok. Hati-hati terhadap hati. Hese ngaluruskeunana Pak. Hese. Bahkan anu jadi kasindiran cenah. Penyakit hati ini juga lebih sering menimpa para ahli ilmu. Ternyata jadi abis jadi hariwang gitu. Matak ih hati lah kalau diomehan teh Pak. Hasud kan sering kali kita hasud, iri, dengki, ningali batur senang, ningali susah, ningali orang lain senang ningali orang lain susah. Ya batur punya kelebihan orang sok syirik. Aduh, nya iraha batur siga urang cenah kitu. Kumaha Pak? Ira batur siga orang gitu atau ira orang siga batur. Maka di sini cenanya al insanu muqawwanun min jauharaini mutabayyinaini wa unsuraini muta'anidaini. Manusia itu dijadikan dari dua elemen yang berbeda dan dua unsur yang saling berlawanan. Yang pertama yaitu unsur jasad, asluhu turab, yang asalnya adalah tanah bumi. Jadi nasi tubuh kita itu tercipta dari tanah. Makanan-makanan yang ditanam dari tanah. Makan makanan dari tanah jadilah jasad kita. Dan ruh yang turun dari langit. Jadi sini ada dua unsur, unsur tanah dan unsur langit. Unsur tanah jasad, unsur langit ruh. Ruh ini adalah cahaya Allah yang turun ke dalam hati, yaitu cahaya keimanan. Dan setiap dari keduanya memiliki tuntutan, wajib ditunaikan. Lamun tuntutan jasad mah sandang pangan papan, pakaian, makanan, tempat tinggal. Lamun tuntutan ruh, hati, yaitu ilmu Pak.
Lamun jalmi senanya mengutamakan jasadnya saja, mengutamakan makanan isi pejit, bungkus kulit, eta teh lebih dekat kepada sifat kehewanan. Tapi lamun cenderung kepada unsur langit, agama, iman, ilmu, dia lebih dekat ke sifat kemalaikatan. Mata senang lamun makan, minum, hungkul, senang-senang, eta teh saur surah Muhammad siga hewan, yakuluna wa yatamatsauna kama taqulul an'am. Mereka makan, mereka senang-senang seperti bersenang-senangnya hewan. Jadi lamun di benak kita nu dipikir teh makan di mana, piknik ka mana, tah lamun eta hungkul, eta teh siga sato, hidupnya untuk makan dan senang-senang. Tapi harus dibarengi dengan ngaji di mana. Ngaji hari ini sabaraha juz, ta eta teh sifat unsur langit yang harus dipupuk. Matak jalmi-jalmi anu berbuat maksiat hari ini karena hatinya jarang dikasih makanan. Gitu, Pak. Lihat. Anna nafsa hiyal ma'murah bil a'mal wa anal jasad alatun laha. Sungguh jiwa itulah yang diperintahkan melakukan segala amalan, dan sesungguhnya jasad adalah alat baginya. Jadi nu dipiwarang ibadah teh hate, jiwa, sedangkan badan adalah penggeraknya, alatna, Pak. Gitunya. Cek hate teh salat, cek hate teh bayar zakat, ya bayar zakat. Eta cek hate ngagerakeunna tangan. Karena tangan tadi disebutna junud, tentara. Hate teh ieu teh naon? Rajana, komandan. Ya. Matak niat mah ayana di jero hate. Jadi bukan lisan menguatkan hati, tapi hati anu menyuruh lisan. Gitu, Pak. Matak sakapeng genggam, cepengan, cek hati. Tapi lamun si hati ada masih kena berfungsi, tapi si anggota badannya rusak. Tah, tetap disuruh ku Allah mah hati. Kan aya anu setruk setengah geuning, Pak. Setruk setengahnya. Setengah badan teh bisa gerak. Ya, cek ieu teh gerak da geus rusak anggota badanna teh bisa gerak. Tah eta teh hati ini kan nu jalan tapi anggota badan sudah rusak. Hayang nyepengan tapi teu bisa. Jika hari eta abdi bel palsi, Pak. Setengah ieu teu bisa gerak. Ieu teu bisa gerak nu kenca bel palsi. Bangun tidur tiba-tiba teu bisa ngiceup. Nah, teu bisa ngiceup sabelah itu gitu, Pak. Berarti geus isi bibir bengong sakali kieu. Oh, eta mah sedih we. Ieu sigana stroke naon eta apal bel pasi. Ieu nyarios teh kieu tah bengong. Eta mah jadwal-jadwal oge pengaosan dibatalkeun dan nah kumaha ceramahna. Si mata teh kieu beuntak terus, Pak, teu ngiceup-ngiceup. Tah didinya saya merasakan bahwa ngiceup teh kenikmatan yang sangat besar. Kieu we nyarios teh. Lamun minum oge bahe gitu kan teh. Tapi ari acai mah teu, Pak, kade tong nyebut abdi acai. Kan kieu nah eta kunaon tiba-tiba bel palsi gitu ya. Nu penyakit Rano Karno geuning nu harita viral Rano Karno nya. Ka al Islam langsung. Pak, ini harus setiap hari di fisioterapi. Fisioterapi tiap hari, Pak. Kawargi di akupuntur, seberapa puluh jarum nempel di dia. Ingin cepat sembuh. Berminggu-minggu bel palsi, aduh, gara-gara angin cenah bejana mah. Atau gara-gara AC. Jor hate teh. AC naon urang mah teu boga AC gitu. AC mobil beureun, Pak. Mobil oge AC hancur teh. Mobil carry AC di mana gitu. Naon maksudna teh? Tapi hati-hati, Pak, gara-gara angin bejana teh. Sok nyalahkeun we ka anginnya. Cek angin teh sugan eta nyalahkeun ka urang. Terus, Pak, si mata teh bisa ngiceup. Wah, ripuh, air mata terus we menetes. Nah, soalna beurih.
tak eta duh nikmat terbesar teh Pak abdi mah tos ngarasakeun nikmat terbesar teh bisa ngiceup nya biasa dengan dia normal sih kieu. Senapa nu disuruh teh adalah anggota badan. Lihat, ini dalilnya yang sudah populer. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sungguh Allah tidak akan melihat tubuh kalian dan tidak melihat pula bentuk macam kalian, akan tetapi Ia akan melihat hati kalian, dan beliau berisyarat dengan jari jemarinya ke dada. Allah tidak peduli rupa kalian glowing atau tidak glowing. Allah tidak peduli tubuh kalian kekar atau tidak kekar. Allah tidak peduli. Tapi yang Allah perhatikan itu hati kalian bersih henteu. Percuma awak hade hati tidak punya rasa empati. Percuma rupa tampan cantik kalau tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain, percuma. Hendak cek Nabi naonnya dina kaidah umum irham man dunaka, ya sayangilah orang yang lebih rendah darimu, wartari man fauqaka, hormatilah orang yang lebih tinggi daripadamu. Tak eta orang yang terbaik, punya care, punya simpati, ada rasa peduli. Tak eta nu diperhatikan ku Allah mah nya sanajan cantik luar, tapi yang Allah lihat mah cantik dalam. Inner beauty harus cantik dari dalam, bukan cantik dari luar saja. Lihat, wa annal mujazata wal muhasabah, sungguh hisaban itu hanya saja akan terjadi pada apa yang ada dalam hati, bukan bentuk yang nampak dalam amal yang nyata. Jadi ku Allah lihat mah amal dari hati, karena sandarannya itu adalah niat, dan niat itu letaknya dalam hati, geus jelas Pak. Jadi lamun misalna orang teu niat nya terjadi pahala, memang kita harus disertai dengan niat. Makanya kalau teu kahaja dosa teu? Henteu, karena tidak ada hati. Ya, misalnya ibu nyekek suami pas ngalindur sampai ka maut, dosa teu? Bu, nyekek suami sampai ka maut pas ngalindur, dosa teu? Henteu, pas ngalindur tiba-tiba suami dicekek gitu. Dosa teu? Henteu, nyekek suami sampai maut mah. Asalkan dalam keadaan ngalindur. Tapi lamun ibu nyiwit suami sampai ka hejo, keur sadar nyiwit suami teh hejo eta dosa. Berarti mending nyekek mending nyiwit. Mending mana? Mending ngalindur, mending nyium atau ya mau nyekek. Jadi sinu teu kahaja mah teu dosa, lamun tidak disertai dengan hati. Ya, madak misalnya senat tidur, nah nu tidur ku Allah dihampura, margi hatina tidak ikut. Dak senat aya 3 hal anu ku Allah moal dihisab. Kaiji sana anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai bangun. Ya, selama bapak tidur tidak hisab. Walaupun misalnya bapak tidur pagi-pagi waktu duha, bangun misalnya isya misalnya. Berarti ketinggalan sabaraha salat? Duhur, asar, maghrib, isya. Itu dosa. Asalkan pas bangun langsung ngalaksanakeun salat. Gitunya. Selamat tidur tidak dihisab. Selamat tidur. Jadi lamun bapak alim ayat tugas, tidur terus. Ya. Yang kedua, anis saghir hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia dewasa, ihtilam, mimpi. Ya anak kecil mah moal dihisab. Nu dihisab mah sepuhna na teu ngajarkeun salat kitu. Ieu budak leutik salatna teu beres oge nya lulumpatan nya teu dihisab. Teu naon eta keur diajar. Ngan lamun aki-aki lulumpatan keur salat degungkeun eta ari maneh teu mikir jadi kitu. Beberapa aki-aki lulumpatan. Nya
Aki-aki ribut kininya aya videona kalau salat sujud teke eta mah ku teke dia aki-aki gitu. Nu terakhir anil junun hatta yaqila. Orang gila sampai berakal. Tong nyebut orang gila cenah nama. ODGJ sampai berakal. Ya lawan Bapak alim ibadah pilihanna tilu Pak. Jadi jalmi anu sare terus, anu leutik terus atau nu gelo. Milih nu mana Pak? Nu sehat. Ayatna yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak akan berguna. Harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih hati teh Pak. Tak ieu mersihan hati nu hese teh. Matak cek agim oge jagalah hati. Janganlah kau kotori. Jagalah hati. Hidup NKRI. Kan jaga hati hese Pak. Sahabat Nabi lagi di masjid sama para sahabat. Cek Nabi nyebut kieu. Can datang sahabatnya dengan cek Nabi, sebentar lagi akan datang ahli surga masuk ke masjid. Ternyata orang itu isukna sebentar lagi akan datang ahli surga ke masjid. Ternyata orang yang sama. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi menyebutkan orang yang akan masuk adalah ahli surga. Para sahabat teh aneh kenapa Nabi menebak ada akan yang masuk ahli surga. Padahal orangnya can masuk, cuman ini akan masuk. Berarti ada wahyu ti Allah. Tak ada sahabat yang sengaja, ya Rasulullah aku ingin sengaja ke rumah sahabat itu. Aku ingin nginep di sini. Nginep Pak mondok. Ngaja mondok hanya ingin tahu kenapa Nabi menyebut dia ahli surga. Sakitu. Penasaran bersebut ahli surga ku Nabi sana. Nginep teh si sahabat teh kalau nggak salah namanya Amr bin As nu nginep teh amun telepatnya monok di Bumina ditingali ibadahna dibangun tidur sampai tidur lagi. Cek sahabat teh aku sudah berhari-hari di sini tidak ada amal yang istimewa dari sahabat yang Nabi katakan ahli surga ini. Sama we juga sahabat nu lain kitu-kitu kene cenah. Kemudian aku mengatakan hal yang jujur kepada penghuni rumahnya. Aku datang ke sini sebetulnya bukan untuk nginep saja, tapi ingin melihat kamu ibadahnya bagaimana. Kata Nabi, engkau ahli surga. Aku penasaran disebut ahli surga didinya, padahal hirup kene. Kata penghuni rumah ini yang kata Nabi ahli surga, beginilah sehari-hari aku, tidak ada amal yang istimewa seperti yang kamu lihat. Cek itu hari itu sarua kene atuh jeung urang sama-sama sen. Kalau itu saya mau pulang saja. Pas mau pulang, kata sahabat yang penghuni rumah ini yang disebut ahli surga, cuman aku ini selalu punya perasaan tidak pernah ada sedikit pun rasa hasud dalam diriku kepada orang lain. Gitu tak eta Pak. Maka cek sahabat ieu nya tadi ngomong itulah yang aku belum miliki dari kamu. Selalu ada rasa hasud dalam diriku. Jadi terus hese ngabersihkeun hati. Gitu Pak. Kita kudu bersih. Kudu sering belajar cara memperbaiki hati. Ciri baiknya hati seseorang. Iya, dalam kitab Ibnu Qayyim Iqasatul Lahma. Ciri baiknya hati seseorang, yang pertama harus ada rasa takut pada Allah dan siksaannya. Jadi yang Bapak lamun sieun ngalakukeun maksiat, sieun ku Allah siksa, berarti cingcirning hati teh baik. Versi kahiji. Yang kedua, niat yang ikhlas karena Allah, ia tidak melangkahkan dirinya dalam ibadah melainkan dengan niat taqarrub pada Allah, dan ia tidak meninggalkan maksiat melainkan untuk mencari ridha Allah. Bapak ke masjid emat lain sieun katanyaan ku tetangga, bapak ka dieu teh atau sieun era ku tetangga sanes. Bapak ka dieu teh bener-bener niatnya taqarrub, eta bersih hatena. Bapak ninggalkeun maksiat bukan karena geus beak duitna. Karena anu ninggalkeun judi karena habis uangnya. Nah teu judi deui euy, beak duitna. Nah mabok euy, nah teu mabok.
teu boga duit. Tah ninggalkeun teh bukan karena ridho Allah nu kitu mah. Berarti hatinya masih kotor. Mata kudu datang kul ikhlas segala rupa teh supaya menjadi ibadah gitu. Yang ketiga, rasa cinta pada Allah juga pada wali Allah dan mencintai ketaatan. 3 ciri ini dalam kitab Syarh Arba'in. Ini 3 ciri orang baik hatinya. Kata Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sa'ri dalam Syarh Arba'in. Ciri orang hatinya baik. Lamun Bapak aya tiluana ieu, insyaallah hatinya bersih terus. Kemana-mana teh diiringi dengan rasa takut pada Allah, dengan niat karena Allah, dengan rasa cinta pada Allah. Maka tenang, ada khauf, ada rasa takut dan ada pengharapan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat, keinginan-keinginan yang merusak, yang menyelisih perintah Allah dan larangan Allah, dan selamat dari subhat yang samar-samar yang bertentangan dengan kabar dari Allah, selamat dari penghambaan pada selain Allah, selamat dari berhukum pada selain hukum Rasulullah. Hati yang sehat juga selamat dari cinta ibadah yang menduakan Allah, dari takut ibadah yang menduakan Allah, begitu pula dari rasa harap yang menduakan Allah. Intinya segala ubudiyah penghambaan hanya ditujukan pada Allah. Itulah hati yang selamat. Jadi ka perkara-perkara subhat wae ditinggalkeun anu can jelas. Ya, jadi orang yang hatinya bersih mah Pak moal nanyakeun ieu teh haram atau makruh. Gitu nya Pak. Nu makruhna wae anu maksud dalam artian subhat belum jelas hukumna ditinggalkeun. Karena saking hati-hati. Kemudian syahwat. Ya, syahwat-syahwat jelek. Dan hal-hal yang bisa membuat Allah murka dalam hal menduakan Allah. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim, setiap amalan tidak lepas dari 2 pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana. Maksudnya mengapa dilakukan, bagaimana dilakukan. Jadi lamun mengapa dilakukan, kamu sholat karena aku cinta pada Allah, berarti hatinya bersih. Bagaimana dilakukan? Aku lakukan sesuai contoh Rasulullah, berarti bersih hatinya. Jadi cukup ketika kita melakukan amalan bersih hati orang, tinggal tanyakan karena diri orang, nah buat dilakukan, kumaha ngalakukeun. Tanya mengapa, tanya bagaimana. Nu apal sanya diri anjeun sareng Allah, diri kita sendiri dengan Allah. Gitu. Fahanda hakikatus salamatul qalb, hakikatus salamatil qalbil ladzi dommanat laun najat was sa'adah. Inilah hati yang ikhlas dan ittiba mengikuti sunnah Nabi. Itulah hakikat hati yang salim, yang sehat, yang bersih, yang akan meraih keselamatan dan kebahagiaan. Taksana 2, kenapa engkau melakukannya? Lamun hayang kapuji berarti rusak, segera perbaiki. Gitu dah. Sedangkan Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan yang tidak disengaja. Allah berfirman, yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah menghukum kamu disebabkan yang disengaja oleh hatimu. Lamun tersengaja teu dihukum. Karena hatinya tidak ikut. Kenu disalahkeun teh hatena. Itu nya Pak. Lamun ngabunuh tersengaja kan tidak berdosa. Gitu kan. Bisiga non lamun orang nuang babi di tempat yang memang kita darurat kan tidak berdosa kalau tidak ada keinginan hati, cuman keterpaksaan untuk mempertahankan hidup gitunya. Jika dileuweung gitunya. Gitu Pak. Jadi yang dilihat itu hati, karena hati itu adalah raja. Sehingga kusir delman, kusir jeung delman. Ya Pak. Lamun delman buang kotoran di jalan, lamun delman bikin kemacetan di jalan, nu disalahkeun saha? Delmana atau kusirna? Kusir. Ini nomor masalah teh kusirna lain delmana. Lamun urang nyeun maksiat, nu masalah teh hatena, lain awakna. Memang nyekek botol panangan. Nya. Tapi nu masalah teh jero hatena, nah bet nyekek botol.
Nabet marentahkeun nyekek botol tah si panangan teh. Kitu. Jadi lamun aya perintah salat, hatena kudu belajar ilmu salat. Penuhi dengan ilmu ibadah. Namun di jalan aya rambu-rambu kepada semua kuda di jalan wajib pakai celana. Nyuruh saya eta teh Pak. Nyuruh kuda, nyuruh nu boga kuda. Nu boga kuda. Nya, warung wajib tutup ketika salat Jumat. Nyuruh saha? Warung atau nu boga warung? Tah gitu. Disebutkeun tempat nu dimaksud bogana eta teh gitu. Dan anggota badan kita, kata Allah, jasad kita pada hari kiamat dia akan menjadi saksi. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Dina lagu Krisya mah surah Yasinnya diambil dari surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut dikunci, tangan dan kaki bicara. Nu ngomong teh ieu Pak. Nya. Cek Allah teh. Cicing ieu dihisab. Pas mau dihisab, ya Allah mana saksina? Cek Allah, teu kudu jauh-jauh. Saksinya adalah tubuh kamu sendiri. Ditutup mulut teh Pak. Tanganna ngomong, aku dipakai ini cek panangan. Sampeana nyarios aku dipakai ke tempat maksiat. Beres dihisab. Orang ini mengatakan, pergi kamu, pergi, nyarekan awakna sorangan. Cek Rasul teh, nanti pada hari kiamat ada orang yang mengusir dan memarahi tubuhnya sendiri. Nah, ternyata yang menjerumuskan kita itu adalah kesaksian dari anggota badan kita sendiri. Hati-hati tak, morokana panangan yang kaki mau nyarios gitu. Morokana panangan bapak mau nyarios, bapak nonton naon wae dina handphone. Bapak mencet naon wae, itu jadi saksi. Mata itu menegangkan Pak. Tapi lamun berbuat baik ya bersaksi tentang kebaikan kita. Aku hari Ahad datang ke masjid baca Quran. Aku melangkah. Cek kaki jeung tangan nyarios kebaikan kita. Cek mata nu berat teh aku nundutan di pengajian. Cek mata eta. Gitu sih Pak. Wah, emang geus tidak kondusif sama koneng. Sudah tidak kondusif ya. Bahaya ya. Sudah tidak konsentrasi ya. Itu terakhir ya, slide terakhir ya, Pak. Slide terakhir. Nah, tidak kondusif ya bahaya. Di parebut jeung hak ieu mah. Terang perebut hak. Perebut hak kan. Gitu, Pak. Gitu. Rasul bersabda, "Innahu la yatir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udatin." Wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Sungguh pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang besar, lagi gemuk, yang di sisi Allah timbangannya tidak akan mencapai sayap nyamuk. Ditimbang sakitu awakna gede, sagede si hulek atau segede si Thanos ya Pak, bukan badag gitu ya. Ya si hulek ge gambaran nama jeung si Thanos. Badag, busekel, gempal, nanti Pak, burute, nanti Pak, burute, bentelu, siapa nanti, burute, bentelu. Pas ditimbang amalnya tidak mencapai sayap nyamuk. Dan sahabat berkata, bacalah oleh kalian firman-Nya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Gara-gara naon? Amalnya tertutup oleh kekafiran, oleh kemunafikan, oleh kefasikan. Pas ditimbang leuwih berat jangjang reungit tibatan amalna. Jadi jangan berbangga dengan tubuh yang six pack, dengan tubuh yang besar,
tapi yang Allah lihat adalah bagaimana kualitas hati kita dan amal ibadah kita yang didasari oleh hati yang ikhlas, yang murni karena Allah yang bersih. Maka disinilah PR kita. Mudah-mudahan jangan pernah berhenti untuk memperbaiki hati dengan cara menutrisi hati dengan ilmu agama yang selalu akan memberikan cahaya iman kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bersih hatinya. Jangan kau kotori hati kita dengan sesuatu yang engkau lihat dari dunia ini, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang yang bersih hatinya dengan selalu berdoa. Apa doanya, Pak? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kata Nabi, hati kita itu ada dalam jari jemari Allah. Rajin-rajinlah berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita selalu membersihkan hati kita dan selalu bersih sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Rifan yang sudah menyampaikan kajian pada pagi hari yang luar biasa sekali tentang hati Ustaz. Mudah-mudahan dapat manfaat buat kita semuanya, sekaligus untuk Ustaz Muhammad Rifan dapat dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sebelum itu kita ucapkan jazakumullah kepada jemaah yang sudah berinfak makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh ibu-ibu tentunya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami Bapak dan Ibu yang akan berinfak untuk minggu depannya lagi dapat menghubungi Ibu Dini atau